Kembali lagi bersama aku Hilda di channel aku. Oke guys, jadi hari ini kita mau lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu di sini kita akan belajar tentang fungsi, parameter, dan return value. Jadi di sini kita nanti akan belajar 3 hal itu ya guys. Oke, sebelum kita mulai, aku pertama-tama mau perkenalkan kepada kalian dulu nih, apa sih fungsi, parameter, dan return value itu? Oke guys, jadi yang pertama ada fungsi. Fungsi itu adalah seperti yang sudah aku tuliskan di sini, blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi memungkinkan pengembang untuk mengorganisasikan kode menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, dipahami, dan digunakan kembali. Fungsi itu juga dapat menerima masukan atau parameter tadi, memprosesnya, lalu menghasilkan keluaran atau return value tadi ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih parameter itu? Oke, parameter itu adalah variabel yang digunakan dalam sebuah fungsi untuk menerima masukan atau input dari luar fungsi tersebut. Dan yang terakhir itu apa sih return value? Return value di sini adalah nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi kepada pemanggilnya setelah fungsi selesai dieksekusi. Jadi nilai ini nanti dapat digunakan untuk memberikan hasil dari proses yang dilakukan di dalam fungsi tersebut. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja ke program yang udah aku buat daripada nanti kalian bingung kalau cuman teori seperti biasa. Let's go! Oke guys, jadi gimana tadi penjelasan dari aku setelah aku jelaskan panjang lebar tentang fungsi, parameter, dan juga return value. Gimana nih guys? Kalian apakah sudah memahami semua yang udah kita pelajari bareng-bareng tadi? Nah, di sini aku mempunyai 3 pertanyaan untuk refleksi di pembelajaran kali ini nih guys. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apa sih yang bisa kamu atau kalian simpulkan setelah pembelajaran tadi gitu. Dan nanti kalian jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah ya guys. Oke, yang next pertanyaan kedua itu gimana sih cara menggunakan fungsi, parameter, dan return value dalam sebuah pemrograman? Nah, yang terakhir, aku mau kalian itu membuat satu pertanyaan tentang pelajaran tadi yang udah kita sama-sama pelajari ya, tentang fungsi, parameter, maupun return value. Atau kalian juga bisa eh, menanyakan hal-hal dari pembelajaran-pembelajaran kita yang sebelumnya di kolom komentar di bawah nanti ya guys. Oke. Guys, di sini langsung aja kita ke program yang pertama. Di sini tuh seperti biasa aku namai program pertamanya dengan Activity 7. Oke, jadinya yang pertama ini aku membuat ada beberapa program ya guys. Jadinya ini tidak disambung jadi satu semua begitu. Ini jadinya aku membuat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 program di sini yang aku nanti jadikan satu di sebelah kanan yang ini ya guys. Oke, jadi aku akan jelaskan aja satu persatu. Oke, lalu nanti aku akan run juga ya guys programnya seperti biasa. Oke, yang pertama ini ada define. Define ini adalah blok yang aku custom sendiri. Jadi nanti teman-teman Em, ini ya, kalau mau menambahkan blok custom yang teman-teman tuh mau membuat sendiri begitu, jadi yang tidak sudah ada di sini tapi mau membuat lagi begitulah. Teman-teman pokoknya nanti ini klik saja my block, lalu teman-teman klik yang ini make a block ini. Lalu nanti misalkan teman-teman tuliskan apalah yang teman-teman mau masukin begitu. Misal di sini aku hanya asal aja ya. Jadi aku memasukkan nama aku. Jadi nanti di sini
Nah, teman-teman akan langsung mendapatkan satu blok begini ya, teman-teman. Dan nanti teman-teman bisa langsung lanjutkan seperti yang sudah ada di sini gitu, teman-teman. Oke, jadi yang pertama ini ada define print instruction. Ini blok custom yang menampilkan instruksi. Isinya ini ada say, welcome to the calculator, pokoknya ini seperti biasa. Lalu wait 2 second, lalu provide 2 numbers, and then an operation type. Ini fungsinya artinya provide 2 numbers and then an operation type itu menampilkan instruksi singkat tentang untuk menampilkan begitu, menampilkan dua angka, lalu sebuah tipe operasi begitu. Lalu nextnya di sini ada define add to underscore number, jadi ada number one dan juga number two. Lalu di sini tuh aku set result to angka yang pertama dan ditambah angka yang kedua begitu. Lalu next di sini ada define subtract ya. Yang ini tadi kan add. Add itu adalah penambahan, sedangkan subtract itu adalah pengurangan. Jadi di sini aku hanya membuat sebuah istilahnya kalkulator yang simple, ada penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Oke guys, jadi di sini itu ada subtract two numbers, yaitu angka yang pertama dan juga angka yang kedua. Lalu seperti yang ada di atas, set result angka yang pertama dikurangi angka yang kedua, begitu. Oke guys, jadi di sini ada define yang ketiga. Di sini tuh ada multiply two numbers, yaitu number one dan juga number two. Dan set resultnya ini nanti aku kalikan yang angka pertama dengan angka yang kedua, begitu ya guys. Dan yang terakhir ini ada pembagian, yaitu divide. Divide to number ada angka yang pertama dan juga angka yang kedua, begitu. Dan set resultnya aku set yang angka pertama nanti dibagi dengan angka yang kedua, begitu guys. Oke, jadi di sini kita akan langsung coba aja programnya seperti biasa. Nah, jadi dia tetap mulainya itu dari sini ya guys. Walaupun ini nanti dipisah, nanti tetap bisa begitu. Walaupun dipisah-pisah dengan yang ini, nanti ini tetap menyambung begitu guys programnya. Oke, di sini aku akan asal masukkan angka saja. Oke, di sini aku akan masukkan angka 1 hanya untuk pokoknya ini kalian masukkannya itu bebas ya guys, angkanya berapa aja yang kalian mau. Di sini aku karena hanya untuk sebagai contoh, jadi aku masukkan 1 begitu. Nah, angka yang kedua aku juga akan masukkan 2 misalkan. Operation type-nya, nah di sini aku memilih nih operation type-nya, ini ya, as operation type, 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division. Jadi 1 itu untuk penambahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, dan 4 untuk pembagian. Nah, di sini nanti kita masukkan angka saja berapa angka itu, bagaimana kita akan mengolah angka itu dengan penambahan kah, dengan pengurangan kah, dengan perkalian kah, atau dengan pembagian gitu. Di sini aku akan memilih nomor 4, itu pembagian. Nah, resultnya, nah ini ya guys. Di sini aku menggunakan bertumpuk-tumpuk if else sama seperti yang pembelajaran if else kita kemarin guys. Oke. Jadi di sini kalau misalkan aku itu memasukkan angka 4 ini ya, operation 4, maka number ini divide two numbers, yaitu number one dan number two.
Dan kalau misalnya itu number two-nya itu zero, jadi bakalan ini ya, not number two sama dengan zero. Oh iya guys, number two itu kan nanti fungsinya sebagai penyebut ya. Penyebut itu kan tidak bisa nol ya guys. Jadinya not number two adalah zero, ini bisa. Tapi kalau number two-nya itu nih, division by zero is not possible. Nah, kalau ada salah, misal ya, misal kita coba aja deh. Jadinya nanti biar teman-teman tidak bertanya-tanya begitu. Oke, number one misal aku masukkan 0, number two-nya 4, 4 pembagian. Nah, resultnya 0. Kalau penyebutnya itu, pembilangnya itu 0, itu masih bisa guys. Tapi kalau sudah penyebutnya yang 0, nanti tidak bisa. Mari kita coba ya guys. Oke, seperti biasa, ini dia akan berkata, seperti yang tadi, number one-nya mungkin aku masukkan 1. Nah, number two-nya 0 nih guys. Nah, lalu aku akan masukkan nomor 4 untuk pembagian. Nah, dia akan berkata nih, division by zero is not possible. Jadinya, di sini aku membuat programnya, kalau misalnya pembilangnya itu sama dengan 0, operasinya masih bisa berjalan ya guys. Karena apapun pembilangnya 0, kalau dibagi dengan angka berapapun, hasilnya itu adalah 0 guys. Seperti yang kalian tahu, itu adalah basic knowledge ya guys. Nah, tapi kalau yang penyebutnya itu yang 0, maka itu pasti tidak bisa. Kalau kalian juga membuka kalkulator kalian, kalau kalian membagi nih guys, misal angka 1 dibagi dengan 0, pasti kalkulator kalian itu juga akan bilang error, begitu ya guys. Jadinya di sini sebenarnya kalau em, teman-teman mau ubah menjadi kata error, error begitu juga bisa untuk menyamai dengan apa yang ada di kalkulator HP teman-teman sekalian gitu ya guys. Oke, jadi di sini aku em, akan memasukkan, mencoba yang perkalian ya guys. Kalau penambahan kan nanti sudah simple ya guys. Oh, kita coba semua aja lah guys. Kita coba semuanya. 1, 3. Ini aku akan coba nomor 1 dulu ya, yaitu penambahan. Nah, 1 tambah 4 adalah 1 tambah 3 adalah 4, begitu ya guys. Ini sangat-sangat basic dan sangat-sangat kalian sangat-sangat gampang nanti membuatnya. Oke, tidak sesulit yang ada pembagian tadi ya guys, karena yang pembagian kan tidak bisa asal buat ya, karena penyebutnya tidak boleh 0 itu tadi. Tapi kalau yang 3 operasi yang lainnya itu masih gampang lah guys, masih gampang gitu. Oke, next aku akan coba operasi nomor 2, yaitu pengurangan. Di sini aku akan membuat angkanya menjadi minus ya. 2 yaitu pengurangan. Nah, di sini dia minus 7, jadi yang pengurangan ini operation 2 dan subtract two numbers yaitu number 1 dan number 2. Kalau operationnya subtractnya ini hanya seperti biasa aja ya guys, jadinya sangat-sangat simple guys. Ini kalian bisa lihat di sini, yang operation 1 dan operation 2 itu literally hanya satu set begitu saja. Ada if yang warna hijau, lalu warna pink, lalu sudah. Lalu yang operation 2-nya ini juga ada warna hijau, ada warna pink, lalu pindah lagi. Yang multiply ini juga hanya ini nih, hanya warna hijau dan juga warna pink, lalu sudah juga guys. Oke, di sini aku karena belum mencoba yang operasi ketiga yaitu perkalian, di sini aku akan mencoba perkalian ya guys. Number one-nya 5, number two-nya 9. Dan di sini aku akan masukkan nomor 3. Nah, hasilnya itu 45, jadi multiply two numbers, number 1 dan juga number 2, begitu. Nah,
Kalau yang nomor 4 tadi, ini adalah yang operation 4, maaf guys. Operation 4 ini adalah operasi yang paling complicated nih, paling panjang soalnya. Tidak seperti yang ketiga operasi di atas tadi, yaitu hanya satu paket, hanya ijo pink, ijo pink, ijo pink. Di sini ada banyak guys, ada ijonya 2, ada pink 1, ada ininya juga, ungunya juga. Dan di situ itu berlaku karena ada ininya ya guys. Jadinya di sini itu teman-teman bisa menemukan ini di bagian operator. Teman-teman kalau mau membuat programming tentang pembuatan sebuah kalkulator yang simple, teman-teman bisa gunakan yang warna hijau atau di sini dituliskan operator ya, karena di sini ada operasi penambahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagian begitu. Dan juga pokoknya yang di operators ini banyak guys. Kalian bisa membuat sebagian besar programnya kalau mau membuat kalkulator simple ini dari bagian operator yang ada di situ ya guys. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Kita next aja ke em, project yang kedua yaitu school grades atau seperti nilai rapot begitu, guys. Nah, ini seperti ini. Aku di sini juga akan jelaskan satu persatu dan seperti biasa kita juga akan mencoba gitu, guys. Oke, jadinya ini yang pertama ada define get grades from user. Ini seperti biasa, aku juga sudah membuat ini ya. Ini yang define yang pertama itu adalah yang ini. Dan yang lainnya itu ada juga yang ini guys. Oke. Ada 3. Aku ada bikin 4 di sini guys. Oke. Jadinya yang pertama ini ada get grades from user begitu. Ini adalah blok custom yang nanti itu fungsinya untuk mengambil nilai dari si pengguna ini nih guys, atau si pemain ini, si pemain program aku ini. Dan yang pertama ini ada set as for grade to true. Ini memulai mode untuk meminta nilai gitu. Lalu repeat until ini seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya guys. Ada repeat until. Nah, nanti kalian tuliskan nih guys di kolom komentar. Apa itu repeat until? Kalian masih ingat gak? Coba. Nah, repeat until ini ulangi terus pokoknya sampai pengguna itu menandakan berhenti. Oke, lalu ini ada di dalam repeat until ini as next grade, lalu tunggu. Ini untuk menyimpan jawaban eh ini untuk menanyakan next grade-nya itu ya guys, next grade si pemainnya. Oke, lalu ada set grade to answer. Ini yang next grade ini disimpan di ini set grade to answer ini. Nah, lalu ini ada if grade minus sama dengan minus 1, lalu eh, nanti loopnya itu akan berhenti karena ini false. Set as grade to false karena tidak ada ya guys. Grade kok minus itu tidak ada guys. Oke. Lalu di sini ada else. Else if ini grade-nya itu lebih dari minus 1 dan grade-nya itu kurang dari 11, maka ini dia akan add oh ya, artinya itu jika nilainya itu antara 0 sampai 10, itu adalah batas batas logika ini ya guys, batas logika pemrograman yang di else if ini. Nah, ini nanti dia akan menambahkan ini add grade to grades yang ini ya guys.
Oke, add grade to grades. Itu adalah jika nilainya itu antara 0 sampai 10, itu nanti tambahkan ke daftar ini, daftar grades. Ini aku juga bikin daftar grades ya nih guys. Nah, ini guys, daftar grades seperti itu. Lalu else-nya itu say, please provide a grade between 0 to 10. Lalu minus 1 to stop. Bila inputnya tidak valid, nanti beri pesan error. Begitu, guys. Nah, di sini itu -1 itu sebagai sentinel ya guys, sebagai sentinel untuk berhenti memasukkan nilai begitu. Lalu em, ada ada juga yang lainnya guys. Ini yang kedua, ini adalah em, pokoknya seperti biasa. Ini when bendera hijau diklik itu pasti dimulai ya guys. Oke. Yang pertama itu ada delete all of grades. Ini mengosongkan daftar nilainya supaya nanti itu run barunya itu bersih gitu. Lalu ada get grades from user. Ini memanggil blok yang meminta nilai seperti yang di atas, yang seperti ini ya. Nah, seperti itu. Lalu ada if. Um, If length of grade sama dengan 0, nanti dia akan jika tidak ada nilai yang dimasukkan gitu artinya. Jadi dia akan berkata you have not given any grade. Lalu di sini menunggu 2 second, 2 detik. Lalu stop all, programnya nanti berhenti di sini nih guys jadinya. Kalau tidak ada nilai, ini makanya stop all. Semuanya itu berhenti ya programnya. Nanti kalau kalau selanjutnya itu ada say join, you've given, join, length of grades, join grades. Ini ya, jadi ini menginformasikan berapa banyak sih nilai yang dimasukkan begitu. Lalu seperti biasa tunggu 2 detik, lalu dihitung nih guys, compute list minimum. Ini ada minimum, ini ada maksimum, dan ini juga ada average. Minimum itu adalah list minimal, ini list maksimal, dan juga list rata-rata grades-nya si pemain tadi ya guys. Dan di sini ada semua ini dihitung, di sini ada menampilkan gabungan ya. Gabungan min, minimum, max, maksimum, dan average itu adalah rata-rata atau average gitu guys. Oke, lalu ada uh, compute list minimum yang di sini. Ini yang pertama itu ada define compute list minimum berlist ya. Oke, jadinya ada di bawahnya ada set minimum to item one of grades. Ini adalah inisialisasi nilai minimum dengan elemen pertama. Dan di sini ada catatannya guys, yaitu meskipun parameternya itu uh, bernama number list, number underscore list, di blok yang terlihat itu programnya memakai grades langsung ya guys. Jadinya walaupun ini number list, tapi programnya itu memakai grades langsung begitu guys. Lalu yang kedua ada set index to one. Lalu yang ketiga ada repeat length of grades untuk setiap item ini. If item index of grades nanti lebih kecil dari minimum, maka set minimum to item index of grades. Lalu ada change index by 1. Lalu setelah loop selesai, variabel minimum nanti berisi nilai terkecil dari daftar gitu ya guys. Oke guys, yang selanjutnya di sini ada define compute list maximum number list. Itu sama struktur dengan minimum. Um,
Tetapi bedanya yang maksimum itu hanya ini ya, bedanya itu hanya yang maksimum berisi nilai terbesar. Kalau yang minimum kan isi nilainya terkecil tuh guys. Nah, kalau yang max isi nilainya itu terbesar gitu ya. Oke guys, selanjutnya ada define compute list average number list. Oke, di sini itu sama, sama seperti dua sebelumnya, cuman di sini bedanya, di sini kan sama dengan sesuai dengan namanya, itu average, itu dia untuk menghitung rata-rata. Udah ya guys. Bedanya itu hanya ada di yang paling bawah ini ya. Jadi set average itu sum dibagi length of grades yang ini ya guys. Oke. Di sini langsung aja kita coba daripada eh, lama-lama ya. Oke, next grade-nya aku masukkan angka 2 nih guys. Lalu ada lagi next grade, ini ya, dia sedang menjalankan yang ini ya guys. Next grade yang ini. Lalu next grade lagi 3, next grade 4, next grade 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini karena hanya bisa 1 sampai 10, kalau aku masukkan 11, nah, maka dia akan berkata ini ya, please provide a grade between 0 to 10. Oke. Lalu ini ada -1 to stop gitu ya, guys. Oke. Jadi di sini aku akan menulis -1. Nah, you given 9 grades, minimal 2, maksimal 10, average-nya itu 6, guys. Jadinya ini dia menjalankan yang ini ya, guys. Ini ada list minimum, list maksimum, list average, dan dia di sini ada hasil akhirnya nih guys. Ada yang minimum, ada yang maksimum, dan juga ada yang average. Seperti yang dia katakan di sini ya, sudah sesuai. Dan mungkin aku akan mungkin agak realistis ya, karena tidak ada grades yang sejelek 2 gitu guys. Di sini aku akan realistis saja, 8, 9, 7, 7,5, 7,5, 8, 10, 8,5, 9,5, lalu sudah, lalu -1, begitu. You've given 7 grade, minimalnya 5, apakah aku tadi menulis 5, guys? Oh no ya. Oke guys, mohon maaf. Average-nya, max-nya 10, average-nya 7,7. Jadinya aku mempunyai rata-rata nilai 7,78 nih guys. Oke, next saja kita ke project aku yang Python. Oke guys, di sini aku juga akan langsung coba aja dan jelaskan ya ke kalian eh, gimana sih aku bisa mendapatkan seperti itu gitu. Oke. Next grade 8, 9, 10, 8,5, 7. Oh ya guys, di sini tidak bisa menggunakan koma ya guys, karena um, get grade from usernya ini with base 10 ya guys, jadinya tidak bisa menggunakan koma begitu guys. Karena di sini aku bikinnya itu tidak bisa memakai koma, jadi harus
harus genap begitu guys, harus bukan angka desimal gitu ya. Oke, aku akan ulangi lagi. Oke, next grade-nya ada 8, 9, 10, dan 7. Oke, lalu di sini juga ini ya, ini sama seperti yang replit seperti biasanya, sama seperti yang scratch, maaf. Ini eh -1 to stop gitu ya. Jadi aku akan coba memasukkan angka 11 ya. Nah, please provide a grade between 0 and 10, lalu -1 to stop. Oke, jadi aku akan menuliskan -1 di sini. Oke, you've given 4 grades, minimal 7, maksimal 10, average-nya ini baru bisa desimal ya guys. Sedangkan grade-nya kita tidak bisa memasukkan dalam angka desimal. Begitu guys. Oke, ini kurang lebihnya sama ya. Tidak ada eh, banyak yang berbeda, tidak ada yang banyak berbeda dari yang replit tadi, yang scratch tadi, 2 scratch sebelumnya yang udah aku buat tadi. Mungkin di sini aku akan menjelaskan saja kepada kalian di mana letak fungsi, di mana letak return values, dan di mana sih letak parameternya. Di sini kan ada get grades from user nih guys. Nah, ini adalah fungsi yang dipanggil. Fungsi pertama yang dipanggil. Ini ya guys. Lalu eh, ada compute list. Compute list. Jadi setelah setiap dev itu adalah merupakan sebuah fungsi yang dipanggil. Itu menunjukkan sebuah fungsi yang dipanggil setelah setiap dev ini. Lalu yang menunjukkan return value itu yang mana sih guys? Oke, yang menunjukkan return values itu adalah get grades ya. Get grades. Oke, ini ada get grades from user, lalu compute list minimum, list maksimum, dan list average. Itu adalah menunjukkan return values, guys. Oke, jadi di sini uh, di mana nih parameternya? Oh ya, parameternya itu ada di number list ini ya, guys. Number list itu adalah parameter dan um, itu di parameter itu seperti yang sudah aku jelaskan tadi di sini ya. Oke, parameter ini adalah variabel untuk menerima masukan atau input dari luar fungsi tersebut. Jadi, kurang lebihnya parameter itu berfungsi sebagai seperti list begitu, guys. Nah, ada tulisan parameternya ya, guys. Seperti yang kalian tahu seperti yang kalian lihat di sini ya. Dan ini adalah fungsi function nih guys. Ya, ini adalah setiap variabel yang setiap tulisan setelah def warna biru di sebelah kiri itu adalah fungsi ya guys. Oke, lalu yang ini, nah ini juga fungsi, tapi ini adalah fungsinya itu sebagai return values ya. Jadi mengembalikan list dan disimpan nanti di variabel grades begitu. Nah, oke guys. Jadi sebenarnya tidak terlalu susah, mungkin hanya sedikit membingungkan ya guys. Maka dari itu, aku mau banget kalian nanti bertanya di refleksi yang bakalan aku buat di kolom komentar di bawah nanti ya guys, kalian menjawabnya. Oke. Oke guys, di sini kita mula-mula um, start atau mulai dari start yang ada di sini ya. Oke, di sini ada initialize grades dan ask for grades sama dengan true.
Nah, di sini juga ada nih, ada grade-nya itu harus lebih dari 0 tapi juga kurang dari 10. Lalu nanti jika iya, dia akan ke sini ke append grade to grades list. Tapi jika no, maka dia akan ke sini nih guys. Please provide a grade between 0 and 10. Lalu tuliskan -1 to stop. Seperti yang tadi sudah aku jelaskan ya. Jadi kita harus menulis angka -1 untuk berhenti gitu. Oke. Nextnya ini tiga-tiganya nanti menuju ke ask for grades sama dengan true. Jadi dia menanyakan apakah grades-nya itu true. Lalu ini jika yes ya. Jika yes, dia akan menginput grade atau menginput nilai. Lalu jika grade-nya itu sama dengan -1, maka kalau grade-nya itu sama dengan -1, di sini yes, dia akan set as grade for false. Tapi jika grade-nya itu tidak sama dengan -1, maka dia akan kembali ke ini ya, ke 0, grade lebih dari 0 kurang dari 10. Nah, dia akan kembali ke sini, kembali bertanya, lalu kembali lagi ke sini, append grade to grade list, lalu kembali lagi ke sini, begitu. Dan dia akan terus berulang sampai kita atau pemainnya itu menuliskan grade-nya sama dengan -1, begitu guys. Oke, lalu setelah itu, setelah set ask for grade sama dengan false, dia akan return grades, lalu dia akan bertanya, is grades list empty? Nah, ini ada dua. Jika yes, dia akan you've not given any grades. Nah, begitu. Ini sama dengan yang ini ya, you've not given any grades. Nah, ini jika grades-nya itu 0 ini ya guys. Oke, lalu jika tidak, kalau listnya itu tidak kosong, maka dia akan mengeprint grades-nya, lalu menghitung, lalu mengkomputasikan minimum, mengkomputasikan maksimum, dan mengkomputasikan rata-rata. Lalu dia akan print yang minimum tadi, yang komputasi minimum, komputasi maksimum, dan juga komputasi rata-rata. Dan di sini dia end. Nah, begitu guys. Oke, nanti seperti yang udah aku bilang ya, ini akan aku share di link Canva sebagai link embed ya nanti guys di situ. Dan link Canva-nya itu aku tekankan lagi, isinya sudah lengkap, sudah berisi semua program-program yang udah aku buat di Scratch maupun di Replit, dan juga ada ininya flowchart-nya yang udah aku bikin di figma.com begitu ya guys. Oke. Oh iya guys, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, aku juga mau menekankan kepada kalian, nanti aku juga bakal share coding-codingan aku atau program-program aku yang udah aku buat tadi, yang aku tunjukkan kepada kalian di link Canva, dan juga seperti biasa aku juga akan sertakan flowchart yang tadi udah aku jelasin juga ya guys di pembelajaran yang tadi. Jadinya nanti aku akan share link Canva-nya kepada kalian, itu lengkap isinya semuanya ada flowchart-nya, ada pemrograman di Scratch aku, ada juga pemrograman di Python aku. Begitu guys. Oke. Oke guys, mungkin segitu dulu aja pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kalian suka banget. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!